Selamat pagi semuanya, selamat datang di SMP Negeri 4 Sentani. Perkenalkan, Bapak Haji Antonio. Bapak akan melayani kalian di bagian kesiswaan. Nah, di kesempatan kali ini Bapak sangat senang sekali dan juga Bapak diberi kesempatan untuk memperkenalkan, tidak secara rinci mungkin, namun kiranya dapat kalian pahami mengenai peraturan dan prosedur di sekolah kita. Nah, dimana yang pertama, apa itu peraturan? Peraturan merupakan sesuatu yang disepakati dan mengikat untuk sekelompok atau lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan untuk hidup bersama. Nah, itu untuk pengertian peraturan secara umum. Kemudian peraturan sekolah ialah pedoman bagi sekolah untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan tertib sehingga terhindar dari kejadian-kejadian yang bersifat negatif. Nah, ini peraturan sekolah dibuat untuk memudahkan kita sebagai warga sekolah, siswa-siswa sekalian, guru-guru serta staf, agar kita dapat mengikuti pembelajaran dengan suasana yang tenang dan nyaman, dan juga kita dapat terhindar dari hal-hal negatif yang bisa merugikan kita sebagai warga sekolah. Nah, kemudian kita lanjut, kenapa perlu ada aturan? Nah, ini sering kali kalian sebagai remaja menanyakan kenapa kita perlu diatur. Jawabannya ini sangat sederhana, dimana supaya semua pihak tidak dirugikan dan menghargai kepentingan orang banyak. Jadi ketika kita mematuhi peraturan, ketika peraturan diadakan itu bertujuan untuk agar semua pihak tidak ada yang mendapat kerugian, melainkan semua saling menghargai dan juga kita bisa mencapai kepentingan orang banyak. Nah, sekarang coba bayangkan, ketika tidak ada aturan lampu merah, entah bagaimana kita melewati simpang 4 dengan aman. Nah, kita tahu ya, lampu lalu lintas ini sangat krusial di kota-kota besar. Khususnya juga kita di sini, kita bisa melihat di Sentani, kemudian di perempatan-perempatan mungkin simpang 4, di mana mungkin yang biasanya kita lihat hanya lampu kuning. Nah, mungkin ada juga di beberapa tempat yang sangat ramai itu membutuhkan peran dari lampu lalu lintas yang mengatur kita, agar supaya kita dapat mencapai kepentingan bersama, semua selamat, semua nyaman, dan semua aman di dalam menggunakan jalan ketika melewati simpang 4 tersebut. Nah, kemudian kenapa kita sering melanggar peraturan? Nah, apakah aturan ini dibuat untuk dilanggar? Nah, seringkali kita sebagai manusia menganggap bahwa adanya aturan untuk kita langgar. Nah, bukan demikian ya anak-anak, melainkan aturan yang dibuat itu untuk mencapai suatu kepentingan bersama yang telah kita sepakati. Nah, itu tujuannya baik. Ketika kita melanggar peraturan, bisa saja hal-hal negatif atau suasana yang kita buat akibat kita melanggar peraturan itu menjadi tidak baik. Nah, setiap kita, orang yang percaya, memiliki natur dosa, setiap manusia. Nah, dosa sama dengan tidak tepat sasaran. Nah, dosa juga ini yang memicu kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat. Namun, pendamaian Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib telah memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita bisa mengetahui, sehingga kita bisa memiliki pemikiran mana yang baik dan mana yang benar. Tergantung kita sebagai manusia mempertanggungjawabkan tugas kita di dalam dunia ini. Nah, kemudian adapun aturan dari SMP 4 Sentani ini ialah bersikap sopan, menghormati semua warga di lingkungan sekolah, guru, staf, karyawan, sesama peserta didik, orang yang datang ke sekolah itu wajib kita hormati.
Kemudian bagi yang beragama Kristen wajib membawa Alkitab dan mengikuti devosi atau ibadah pagi setiap hari di sekolah. Nah, kemudian kita masuk sekolah tepat jam 7, toleransi keterlambatan 5 menit. Jika terlambat, harap siswa melapor kepada guru piket dan mengikuti devosi bersama guru yang sedang bertugas. Kemudian ketika meminta izin kepada wali kelas dan guru piket jika hendak meninggalkan jam pelajaran atau sekolah agar bisa lebih terstruktur seperti itu. Nah, jika siswa tidak bisa hadir ke sekolah, mungkin dikarenakan sakit atau ada keperluan di luar, bisa memberitahukan guru atau wali kelas melalui surat tertulis atau telepon langsung ke sekolah. Jika tidak masuk ke sekolah lebih dari 1 hari dikarenakan sakit, tolong sertakan surat keterangan dokter. Hal ini juga berlaku untuk kegiatan di luar sekolah. Nah, kemudian kita juga diwajibkan untuk menjaga dan membersihkan lingkungan sekolah kita, buang sampah, bersihkan kelas, dan juga menjaga kebersihan laboratorium. Itu tanggung jawab kita bersama ya. Nah, kemudian menjaga dan merawat fasilitas pembelajaran. Mengikuti kegiatan chapel setiap hari Selasa untuk yang beragama Kristen. Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Di sekolah juga dilarang rokok ataupun membawa rokok. Kemudian dilarang mengunyah sirip pinang dan membawa sirip pinang atau kapur ke sekolah. Ya, jadi ini larangan yang keras. Mungkin untuk pinang karena ini merupakan adat istiadat di tempat ini ya. Kalau di sekolah tolong ditahan dulu seperti itu. Dilarang membawa benda yang tidak berhubungan dengan pembelajaran tanpa izin dari sekolah. Kemudian dilarang menggunakan sepeda motor pribadi ke sekolah ataupun kendaraan pribadi yang kalian bawa sendiri ke sekolah kecuali di antara seperti itu. Kemudian dilarang membawa atau mengedarkan dan juga mengkonsumsi narkoba atau lem aibonnya dan minuman keras di lingkungan sekolah. Dilarang mengintimidasi dan berkelahi perorangan ataupun kelompok kepada warga sekolah. Dilarang mencoret-coret atau merusak fasilitas sekolah. Nah, kemudian kita lanjut di ketentuan berseragam, di mana hari Senin kalian bisa menggunakan seragam OSIS SMP. Kemudian Rabu sampai Kamis kalian menggunakan seragam lentera. Kemudian Jumat kalian menggunakan seragam pramuka SMP. Nah, di sini perlu diingat bahwa baju olahraga digunakan pada saat jam pelajaran olahraga. Nah, semua peserta didik wajib menggunakan kaos dalam. Kalau bisa kaos dalam berwarna putih. Dan juga sepatu berwarna hitam, kemudian ikat pinggang berwarna hitam. Siswi menggunakan rok dengan panjang di bawah lutut. Nah, kemudian ini ada ketentuan berpenampilan bagi laki-laki, rambut pendek tidak tebal, bagi perempuan rambut berwarna hitam. Kemudian rambut disisir, kemudian rambut berwarna hitam juga bagi laki-laki. Kemudian tidak menindik telinga atau hidung bagi laki-laki dan tidak bertato. Kemudian untuk perempuan tidak menggunakan aksesoris. Kemudian tidak menindik hidung dan juga tidak bertato dan juga tidak menggunakan make up ya, karena kita datang di sekolah untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian tidak menggunakan perhiasan asli ataupun imitasi seperti kalung, cincin, gelang, dan anting-anting gantung. Nah, kemudian ini ada beberapa sanksi di mana ketika kalian melakukan beberapa pelanggaran peraturan akan ditegur secara lisan dan juga melalui surat pemberitahuan. Jika sampai 3 kali, berarti Anda juga akan diberikan waktu 1 hari untuk diam di rumah untuk merefleksikan tindakan kalian yang telah kalian lakukan di sekolah. Nah, jika kalian masih melakukan, maka dengan terpaksa kami dari pihak sekolah akan mengembalikan siswa ke orang tua masing-masing seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di apa itu prosedur. Nah,
jadi prosedur dalam kelas itu adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan di dalam kelas. Nah, jadi demikianlah pengenalan singkat dari Bapak, sekiranya dapat memberkati kita semua. Terima kasih.